Menara Cukong yang ke-73. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-721 hingga 730. Mendengar ini, tetua ke-9 mengangguk. Kami benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kedua pria itu kemudian mengambil tindakan. Begitu Cukong, tetua ketiga, dan Sun Qiuan kembali ke Sekte Tianxuan, mereka melihat banyak sekali murid sejati dan murid dalam bergegas menuju arena bela diri di area dalam. Sun Qiuan menghentikan seorang murid sejati dan bertanya, apakah ada jenius yang bertarung di panggung seni bela diri? Murid sejati itu segera memberi hormat pada tetua ketiga dan Sun Qiuan, lalu menjawab dengan hormat. Tetua Sun, Fan Yunlong telah menantang putra suci, dan pertarungan akan segera dimulai. Ekspresi tetua ketiga tiba-tiba berubah ketika mendengar ini, dan dia bertanya, siapa yang ditantang Fan Yunlong? Murid sejati itu segera menjawab. Tetua ketiga, itu adalah putra suci Hei. Kutu Kupret. Tetua ini tahu bahwa mereka mengincar posisi Hei sebagai putra dewa. Tetua ketiga mengumpat dengan marah, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, melesat menuju arena seni bela diri. Cukong menatap Sun Qiuan dengan tatapan bingung. Sun Qiuan menghela napas dan menjelaskan, Hei adalah murid langsung dari tetua ketiga, dan kekuatannya berada di peringkat paling bawah di antara 10 putra suci. Meskipun Hei menduduki peringkat rendah di antara orang suci, dia tidak berada di posisi terbawah. Dalam keadaan normal, Fan Yunlong seharusnya langsung menantang putra suci di bagian bawah. Ini akan memaksimalkan tingkat keberhasilan. Namun Fan Yunlong langsung menantang Hei. Alasannya sederhana, karena pertikaian antar faksi. Fraksi tetua ketiga dan fraksi tetua kedua selalu berselisih dan seringkali terjadi gesekan. Putra suci memiliki status dan kekuasaan yang sangat tinggi di sekte tersebut, lebih kuat dari para tetua biasa. Jika Fan Yunlong menggantikan Hei dan menjadi putra suci yang baru, maka pengaruh dari faksi tetua kedua akan bertambah besar. Pengaruh faksi tiga tetua akan melemah karenanya. Setelah mendengarkan penjelasan Sun Qiuan, Cukong mengangguk tanda mengerti. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang menuju arena seni bela diri. Ketika Cukong dan Sun Qiuan tiba di arena bela diri, arena tersebut sudah dikelilingi oleh orang-orang. Dua pemuda dengan aura yang kuat berdiri di panggung seni bela diri. Itu Fan Yunlong dan Hei. Wasitnya adalah seorang pria parubaya dengan mata tajam dan janggut kambing. Orang ini adalah guru Fan Yunlong, tetua kedua dari Sekte Tianxuan. Tingkat kultivasinya sama tingginya dengan tingkat keempat tengah dari Dewa Abadi. Tantangan Putra Kudus telah resmi dimulai. Atas perintah tetua kedua, Fan Yunlong dan Hei secara bersamaan mengeluarkan kekuatan mereka dan mulai bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu menyerang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar pukulan lebih dari 10 kali, dan suara benturan yang tumpul itu tidak ada habisnya. Telapak tangan penakluk setan berlapis emas. Hei meraung, menyatukan tangan kanannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Energi abadi emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi jejak telapak tangan berlapis emas yang besar, yang menghancurkan udara dan menghantam Fan Yunlong dengan ganas. Fan Yunlong menampakkan ekspresi jijai di wajahnya, memegang pedang merah di tangannya, dan membelah telapak tangan berlapis emas itu menjadi dua bagian dengan satu gerakan. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan abadinya untuk menyuntikkan pedang merah dan menebasnya dengan seluruh kekuatan yang ada di hadapannya. Teknik 100 pedang angin liar. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan ratusan bayangan pedang tajam mengembun dan menebas ke arah Hei dari segala arah. Wajah Hei sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya untuk melawan. Kedua belah pihak saling serang satu sama lain dan tak lama kemudian, mereka telah bertarung puluhan ronde. Meskipun kultivasi Hei telah mencapai puncak tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi, namun lebih tinggi dari Fan Yunlong. Namun kemampuan bertarungnya sedikit kalah dibandingkan dengan Fan Yunlong. Setelah puluhan ronde, Hei jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan menderita cedera serius. Hei tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia terus seperti ini, dialah yang akan kalah pada akhirnya. Maka ia mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk melancarkan pukulan yang menentukan. Hei terlihat memegang pedang erat-erat di kedua tangannya,
mengangkatnya di atas kepalanya, menyuntikkan semua kekuatan abadi di badannya ke dalamnya, dan melancarkan serangan terkuatnya. Pedang pemecah langit harimau emas. Mengaum. Saat pedang panjang itu menebas, terdengar raungan harimau yang tak tertandingi. Saya melihat seekor harimau emas besar mengembun, membawa hukum langit dan bumi tingkat rendah, hukum emas tajam, dan menghantam Fan Yunlong dengan ganas. Tidak ada rasa takut di mata Fan Yunlong. Dia menyuntikkan kekuatan abadinya ke pedang merah di tangannya dan juga menggunakan keterampilan abadi terkuatnya. Teknik pedang angin luan. Roh-roh abadi yang memiliki atribut angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan dalam sekejap mengembun menjadi burung phoenix angin hijau, melepaskan kekuatan angin dan niat pedang yang tak tertandingi. Burung phoenix angin biru diberkati dengan hukum badai, yang menduduki peringkat di antara hukum tingkat rendah teratas di langit dan bumi, yang menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, burung phoenix angin hijau mengepakkan sayapnya, bagaikan dua pedang abadi yang tiada tara, membawa niat pedang yang mencengangkan, membelah kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah harimau emas. Ledakan. Burung phoenix angin hijau dan harimau emas bertabrakan dengan keras di udara. Dampak energi yang mengerikan, bagaikan tsunami yang dahsyat, melanda ke segala arah. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan puluhan retakan ruang angkasa yang panjang dan tipis langsung meledak, dengan suara yang mengerikan. Meskipun Hei telah berusaha sekuat tenaga, pedang harimau emas pemecah langit yang dia latih hanyalah keterampilan abadi surgawi tingkat rendah biasa. Teknik pedang Feng Luan yang dilakukan oleh Fan Yunlong adalah keterampilan abadi tingkat rendah yang terbaik. Terlebih lagi, dia telah mengolahnya hingga mencapai kesempurnaan, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Setelah keduanya terhenti di udara selama beberapa saat, harimau emas itu perlahan tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya dipotong menjadi beberapa bagian oleh burung phoenix angin hijau dan menghilang begitu saja. Engah. Hei terluka parah dan menyemburkan seteguk darah merah terang. Badannya jatuh terguling-guling seperti layang-layang yang talinya putus. Tetua ketiga melintas dan langsung datang ke belakang Hei dan menangkapnya. Setelah Hei melihat siapa yang datang, dia menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya dan berbisik, "Tuan, saya mempermalukan Anda." Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan posisi putra suci, dia lebih peduli dengan luka di badan Hei. Tetua ketiga mengeluarkan ramuan penyembuh tingkat tinggi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Hei, sehingga lukaannya bisa sembuh. Tetua kedua melirik tetua ketiga dengan bangga dan mengumumkan dengan lantang, Fan Yunlong berhasil dalam tantangannya dan menggantikan Hei sebagai putra suci yang baru. "Salam, Tuan Fan." Fan Yunfei memimpin dalam berteriak. Melihat hal ini, murid sejati dan murid batin lainnya membungkuk memberi hormat kepada Fan Yunlong. Bertemu Fan Zhengxi, Fan Yunlong mengangguk puas. Dia melihat sekeliling dan mengalihkan pandangannya ke Cukong, dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Tampaknya berkata, "Kau pikir kau bisa melawan aku?" Meskipun Cukong membunuh Zhao Zisen dan Li Jianghao, rekornya sangat luar biasa. Tetapi dia masih murid yang paling populer di Sekte Tianxuan. Setelah menjadi anak dewa, status dan kekuasaannya jauh melampaui sebelumnya. Dengan tambahan kekuatan dari golongan tetua kedua, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh Cukong. Tetua ketiga merasakan tatapan Fan Yunlong dan wajahnya menjadi gelap. Fraksi tetua kedua baru saja mencabut gelar putra suci dari murid langsungnya, dan sekarang mereka mengarahkan pandangan mereka pada Cukong, sama sekali tidak menganggapnya serius. Saat dia tengah memikirkan bagaimana cara melindungi Cukong, Cukong tiba-tiba angkat bicara, perkataannya membuat semua orang tercengang. "Saya ingin menantang putra suci." Meskipun suara Cukong tidak keras, namun kedengaran seperti guntur di telinga semua orang. Untuk menjadi anak dewa, 3 syarat mesti dipenuhi. Pertama, kekuatan tempur harus mencapai tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi. Cukong memiliki catatan pembunuhan Zhao Zisen dan Li Jianghao untuk membuktikan hal ini, jadi dia memenuhi persyaratan. Kedua, dia telah memberikan sumbangsi besar bagi sekte tersebut dan diakui oleh sebagian besar tetua. Cukong memperoleh 600 benih teratai abadi matahari suci di alam rahasia matahari suci, dianggap memiliki jasa besar, dan diakui oleh sebagian besar tetua, sehingga memenuhi persyaratan. Ketiga, tantang salah satu dari 10 putra suci, menang, lalu ambil tempatnya. Sekarang,
Selama Cukong dapat mengalahkan seorang putra suci, dia dapat menjadi putra suci baru seperti Fan Yunlong. Setelah semua orang pulih dari keterkejutannya, mereka langsung gempar. Melihat dua Sein San Calenges dalam satu hari benar-benar membuka mata. Siapakah yang ingin ditantang Cukong? Tentu saja, itu pasti putra suci Wang Tao yang menduduki peringkat terakhir di antara 10 putra suci. Sun Qiuan segera mengirim pesan kepada Cukong. Tuan putra suci Wang Tao adalah tetua kelima, yang termasuk dalam golongan netral. Jika Anda menggantikan putra suci Wang Tao, kemungkinan besar Anda akan mendorong tetua kelima ke golongan tetua kedua. Pada saat itu, pengaruh faksi tetua kedua akan meningkat lagi, dan kita akan menjadi lebih pasif. Menurut ideku, sebaiknya kau menyerah dulu pada tantangan dari putra suci dan fokus pada peningkatan kekuatanmu. Saat kau siap, tantang Fan Yunlong secara langsung dan gantikan posisinya. Rencana Sun Qiuan sangat aman. Jika berhasil, itu tidak hanya akan melindungi Cukong, tetapi juga membalikkan keadaan. Biarkan situasi antara dua faksi utama kembali seperti semula. Namun, tetua kedua tidak memberi Cukong kesempatan untuk menyesal dan langsung setuju. Baiklah, siapa putra suci yang ingin kau tantang? Sebagai anak ajaib dari golongan tetua ketiga, Cukong tidak ingin melihatnya menjadi putra suci. Tetapi jika Cukong menjadi putra suci dan dapat mengajak 5 tetua untuk bergabung ke kubunya, tentu saja dia akan bersedia melakukannya. Tepat ketika semua orang mengira bahwa putra suci yang akan ditantang Cukong adalah Wang Tao, kata-katanya berikutnya sekali lagi mengejutkan semua orang. Saya ingin menantang Fan Yunlong. Tetua kedua tercengang, jelas tidak menyangka Cukong akan memberikan jawaban ini. Kemudian, dia memikirkan sebuah kemungkinan dan mensibir, apakah kamu mencoba mengalahkan Fan Yunlong dengan memanfaatkan fakta bahwa dia baru saja bertempur dalam pertempuran besar dan telah menghabiskan banyak energi serta kekuatannya telah menurun. Perkataan tetua kedua segera menimbulkan kecaman dari semua murid. Haha, kukira Cukong adalah orang hebat, tapi tak disangka dia ternyata penjahat keji yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Itu rencana yang bagus, tapi sayangnya, sekte tersebut telah menetapkan aturan untuk mencegah situasi seperti ini. Rencananya tidak akan berhasil. Orang seperti ini tidak layak menjadi anak dewa. Tetua kedua berkata dengan tenang, menurut aturan sekte, Fan Yunlong baru saja mengalami tantangan putra suci. Tantangan putra suci berikutnya akan berlangsung setidaknya 3 hari kemudian. Semua orang mengira Cukong akan menyerah, tetapi dia langsung setuju. Tidak masalah. Semua orang mengira bahwa menunda tantangan 3 hari kemudian akan menguntungkan Fan Yunlong. Namun, mereka tidak tahu bahwa mengajukan tantangan 3 hari kemudian akan lebih menguntungkan bagi Cukong. Dengan kekuatan Cukong saat ini, jika dia ingin mengalahkan Fan Yunlong, dia mungkin harus melalui pertempuran sengit. Tetapi 3 hari di dunia luar lebih dari 16 tahun di lantai 6 pagoda. Kekuatan Cukong akan ditingkatkan beberapa tingkat. Saat itu, dia pasti bisa mengalahkan Fan Yunlong dalam 3 gerakan. Tetua kedua tidak tahu apa yang dipikirkan Cukong. Menurutnya, Cukong hanya mencari kemahtihan. Karena Cukong berinisiatif datang kepadanya, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Fan Yunlong punya ide yang sama. Dia hanya khawatir tidak dapat menemukan alasan untuk berurusan dengan Cukong, namun Cukong berinisiatif menantangnya kepada sang putra suci. Dia tampaknya telah melihat adegan ketika dia membantai Cukong di panggung seni bela diri 3 hari kemudian. Kalau begitu, pertarungan antara Cukong dan putra suci Fan Yunlong akan diadakan dalam 3 hari. Tetua kedua segera mengumumkan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama Fan Yunlong, tetua ke-9 dan yang lainnya. Tetua ketiga mendatangi Cukong dan berkata sambil mengerutkan kening, "Kau terlalu impulsif. Aku tahu kau ingin membalikkan keadaan pertempuran dan mendapatkan kembali posisi putra suci yang hilang untuk kita. Namun, kekuatan Fan Yunlong tidak lebih lemah dari seorang kaisar abadi tingkat ke-7 biasa. Kau jelas bukan lawannya." Cukong berkata dengan percaya diri. "Jangan khawatir, tetua ketiga, aku tidak akan pernah melakukan apapun tanpa rasa percaya diri. Karena aku berani menantang Fan Yunlong, aku pasti akan menang." Tetua ketiga ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sun Qiuan di samping berkata, "Aku percaya pada Cukong." Alasannya sangat sederhana. Di matanya, Cukong adalah pria takdir yang legendaris,
orang yang ditakdirkan oleh surga dan disukai oleh dunia abadi dan surga. Karena Cukong berkata dia bisa mengalahkan Fan Yunlong, maka dia pasti bisa mengalahkannya. Tetua ketiga melirik Cukong, lalu ke Sun Qiyuan, hatinya tergerak. Mungkinkah Cukong benar-benar dapat mengalahkan Fan Yunlong? Jika ini benar, dia telah menemukan harta karun. Karena kamu sudah percaya diri, kamu harus tampil baik dalam tantangan putra suci dalam 3 hari. Pada saat itu, aku akan mengundang ketua sekte dan tetua agung untuk datang dan menyaksikan. Penampilanmu akan menentukan apakah kamu bisa menjadi murid ketua sekte. Tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam. Cukong mengangguk penuh semangat. Dia berbalik dan meninggalkan arena seni bela diri, terbang menuju bukit kecil tempat tinggalnya. Cukong kembali ke dalam rumah, melangkah masuk ke dalam rumah, lalu dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Dia duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Di rumah tempat Fan Yunlong tinggal, selain dia, tetua kedua juga ada di sana. Cukong memiliki bakat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Karena dia berani menantangmu, kemungkinan besar dia memiliki kartu truf yang kuat di tangannya. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam, untuk berjaga-jaga, dalam 3 hari ke depan, aku akan menyiapkan kartu truf yang kuat di badanmu untuk memastikan kemenanganmu. Ya, Fan Yunlong berkata dengan suara berat. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan dari dalam rumah, sungguh menyeramkan. Namun, di dalam rumah itu ada formasi kedap suara, jadi jeritannya tidak bisa terdengar oleh dunia luar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 16 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap awal ke-6 Kaisar Abadi. Dengan bantuan pil abadi pemurnian badan dan benih teratai abadi matahari suci, alam fisiknya juga meningkat, sebanding dengan naga sejati menengah tingkat ke-7 teratas. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di awal level ke-6. Jika ki dan badannya bersatu, bahkan orang kuat di tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi tidak akan menjadi tandingannya. Jika dia bertemu Zhao Zisen dan Li Jianghao sekarang, Cukong bisa membunuh mereka bahkan tanpa menggunakan sihir darah. Selain peningkatan kultivasi dan ranah fisiknya, dengan bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, Cukong juga nyaris mengolah seni pedang 6 langit misterius dan mengejar awan dan mengejar bulan ke ranah kesuksesan kecil. Kekuatan tempur melonjak lagi. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya sekarang, bahkan orang kuat di tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi tidak akan menjadi lawannya. Sudah waktunya untuk berurusan dengan Fan Yunlong. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Ada dendam mendalam antara dia dan Fan Yunlong. Sebelum dia memasuki Sekte Tianxuan, dia memiliki dendam dengan adik Fan Yunlong, Fan Yunfei. Kemudian, begitu dia memasuki Sekte Tianxuan, Fan Yunlong mengirim orang untuk menimbulkan masalah. Kemudian ke alam rahasia Sengyang dan kuil Tao Guru Abadi Naga Kayu, Fan Yunlong berpartisipasi dalam tata letaknya. Hari ini, semua dendam akan diselesaikan bersama. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, tepat 3 hari telah berlalu di dunia luar. Cukong meninggalkan bukit kecil itu dan terbang menuju arena bela diri. Saat dia tiba di gelanggang bela diri, gelanggang itu sudah dikerumuni orang. Hampir semua murid sejati dan murid dalam bergegas untuk melihat apakah Fan Yunlong, yang telah mendominasi area dalam selama beberapa tahun, akan menang, atau Cukong, kuda hitam yang tiba-tiba muncul, yang akan menang. Tidak hanya itu, lebih dari 80% tetua biasa juga bergegas mendekat. Di antara ke-10 tetua, kecuali tetua utama, tetua ke-6, dan tetua ke-8 yang sedang menyelesaikan misi sekte, serta tetua ke-4 yang sedang menyendiri, ke-6 tetua lainnya semuanya ada di sini. Di panggung seni bela diri, wajah Fan Yunlong penuh dengan kebanggaan dan dia penuh percaya diri dalam pertempuran ini. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, dia akan sebanding dengan seorang kaisar abadi biasa di akhir level ke-7. Dan selama 3 hari ini, tetua kedua meninggalkan kartu truf yang kuat di badannya untuk berada di pihak yang aman. Dia yakin bahwa dia bahkan dapat bertarung melawan kaisar abadi yang kuat di awal level ke-8. Swash! Terdengar suara terobosan di udara.
Cukong terbang melintasi langit dan langsung tiba di panggung seni bela diri, berdiri di hadapan Fan Yunlong. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mereka menjadi cemburu satu sama lain. Fan Yunlong berkata terus terang, "Nak, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, serta mengganti kerugian saudaraku 100 kali lipat, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Cukong memasang ekspresi mengejek di wajahnya. "Apakah kamu berbicara pada dirimu sendiri? Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang dan membayar sejumlah besar kompensasi, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Wajah Fan Yunlong langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu hanyalah orang desa dari negeri dongeng terpencil. Kamu hanya beruntung dan mendapatkan ketenaran. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu adalah kuda hitam? Dalam tantangan putra suci ini, aku bisa mengalahkanmu dalam waktu kurang dari 10 gerakan." Menanggapi kata-kata arogan Fan Yunlong, Cukong hanya membalas dengan satu kalimat. "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan, aku kalah." Perkataan Cukong langsung menimbulkan kegemparan di sekitar mereka. Apakah aku baru saja mendengarnya sebagai ilusi? Cukong benar-benar membuat pernyataan yang begitu berani, ingin mengalahkan putra suci Fan Yunlong dalam 3 gerakan. "Kau sombong sekali. Apa kau tidak takut lidahmu tertiup angin? Dalam pertarungan ini, putra suci Fan Yunlong pasti menang." Saat semua orang berdiskusi, tetua kedua menoleh dan melirik tetua ketiga yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan provokatif, "Apakah kamu berani bertaruh denganku?" Tetua ketiga mengangkat alisnya. "Bagaimana kamu ingin bertaruh?" Tetua kedua berkata, "Mari kita bertaruh pada hasil pertarungan ini. Bagaimana kalau taruhannya adalah senjata abadi tingkat tinggi tingkat 8? Ketika semua orang di sekitar mendengar taruhan yang diajukan oleh tetua kedua, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Itu adalah senjata abadi tingkat tinggi tingkat 8, yang bernilai ratusan ribu batu abadi tingkat tinggi. Itu jelas merupakan pertaruhan besar. Sebenarnya, alasan tetua kedua mengajukan taruhan ini bukanlah untuk mencari untung besar, tetapi untuk menghasilkan uang bagi dirinya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, tetua keempat dan ketujuh paviliun Guiyuan serta tetua kelima dan kedelapan sekte Bajian telah menimbulkan masalah karena kejadian di kuil Tao Dewa Naga Kayu dan alam rahasia Sengyang. Mereka berempat bukan hanya makhluk abadi yang kuat, tetapi juga pejabat tinggi paviliun Guiyuan dan Bajianmen, yang memegang kekuasaan sangat besar di tangan mereka. Jika mereka berempat bergabung, bahkan tetua kedua harus berhati-hati. Demi meredakan amarah keempat orang itu, tetua kedua terpaksa mengeluarkan ganti rugi yang sangat besar. Tetua keempat dan ketujuh paviliun Guiyuan serta tetua kelima dan kedelapan sekte Bajian baru saja menyerah. Tetua ketiga berpikir sejenak, melirik Cukong, dan menggertakkan giginya. "Saya menerima taruhan ini. Seperti kata pepatah, jangan mempekerjakan orang yang Anda ragukan, dan jangan meragukan orang yang Anda pekerjakan." Karena dia memilih untuk mempercayai Cukong, dia akan mempercayainya sampai akhir. Tetua kedua mensibir dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat ekspresi tetua ketiga saat dia kalah taruhan. Ledakan. Pada saat ini, dua kekuatan besar datang. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria dan seorang wanita datang di udara. Pria itu memiliki alis tajam, mata berbinar, wajah setajam pisau, dan memancarkan aura yang ganas dan menindas. Dia adalah pemimpin sekte Tianxuan, Li Changhai. Kultivasinya telah mencapai tingkat kelima dari Dewa Abadi dan dia adalah orang nomor 1 di alam abadi ke-8. Wanita di sebelahnya sangat cantik dengan sosok yang anggun, dan aura yang dipancarkannya hanya sedikit lebih lemah dari Li Changhai. Dia adalah tetua agung sekte Tianxuan Nangong Yan, yang kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat kelima Dewa Abadi. Pada saat yang sama, dia juga istri Li Changhai. Karena mereka berdua telah berlatih secara menyendiri selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sebagian besar urusan sehari-hari sekte ditangani oleh tetua kedua dan ketiga. Oleh karena itu, ada situasi di mana dua faksi utama bersaing memperebutkan kekuasaan karena perbedaan ide. Li Changhai dan Nangong Yan mengetahui hal ini. Namun, keduanya percaya bahwa persaingan yang tepat akan membantu meningkatkan kekuatan sekte tersebut, jadi mereka tidak campur tangan. Salam kepada Master Sekte, salam kepada Tetua Agung. Dipimpin oleh tetua kedua dan ketiga, semua orang membungkuk pada saat yang sama. "Bangun," kata Li Changhai.
Dia mengalihkan pandangannya ke arah dua orang di panggung seni bela diri, atau lebih tepatnya, ke arah Cukong. Tetua ketiga, apakah anak ini adalah jenius tak tertandingi yang sangat Anda rekomendasikan? Tanya Li Changhai. Ya, tetua ketiga memperkenalkan, Cukong baru berada di Sekte Tianxuan kami kurang dari sebulan, dan dia telah memberikan kontribusi besar dan memperoleh kualifikasi untuk menantang Putra Dewa. Bahkan jika dia ditempatkan di beberapa negeri dongeng teratas, dia adalah seorang jenius tingkat atas dengan potensi tak terbatas. Jika Anda melatih mereka dengan baik, masa depan mereka akan tak terbatas. Mendengar ini, Li Changhai menunjukkan ekspresi tertarik di wajahnya. Kalau begitu, mari kita mulai duelnya. Biarkan aku melihat seberapa jahatnya si jenius tak tertandingi yang sangat direkomendasikan oleh tetua ketiga. Tetua ketiga mengangguk dan segera mengumumkan. Pertarungan putra suci telah resmi dimulai. Di panggung seni bela diri, Fan Yunlong menatap Cukong, matanya dipenuhi kecemburuan. Dia tidak menyangka bahwa tetua ketiga begitu optimis terhadap Cukong. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada ketua marga yang ada di hadapannya. Dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu dari tetua kedua. Semakin tetua ketiga memujimu, semakin keras pula kau akan jatuh nantinya. Fan Yunlong menggertakkan giginya dan berkata, asalkan aku bisa mengalahkanmu, aku bisa menunjukkan mukaku di hadapan ketua sekte, dan ada kemungkinan aku bisa menjadi murid ketua sekte, dan ada harapan aku bisa menjadi ketua sekte muda sekte Tianxuan di masa depan. Saat memikirkan hal ini, sorot mata Fan Yunlong tiba-tiba bersinar dingin, dan sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyeruak dari badannya, langsung mendorong tingkat kultivasinya di tahap awal ketujuh Kaisar Abadi hingga ke titik ekstrim. Dalam duel ini, ia tidak hanya harus menang, tetapi juga menang dengan indah. Tanpa basa-basi lagi, Fan Yunlong mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan pedang merah langsung dari cincin penyimpanan. Saat berikutnya, dia mendesak kekuatan abadi dalam badannya untuk disuntikkan ke pedang dengan panik, lalu mengunci Cukong dan menebas dengan seluruh kekuatannya di depannya. Teknik 100 pedang angin liar. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan ratusan bayangan pedang tajam mengembun dan menebas ke arah Cukong dari segala arah. Begitu dia muncul, Fan Yunlong mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menggunakan keterampilan sihir yang kuat dalam upaya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Cukong juga merencanakan ini. Fraksi tetua kedua menggantikan posisi Hei sebagai putra suci melalui Fan Yunlong, yang merupakan tamparan keras bagi fraksi tetua ketiga dan melemahkan pengaruh fraksi tetua ketiga di sekte tersebut. Ingin mendapatkan kembali momentum dan memperluas pengaruh. Cara terbaik adalah mengalahkan Fan Yunlong. Melihat ratusan bayangan pedang tajam yang datang ke arahnya, Cukong menunjukkan penghinaan di matanya dan berkata dengan ringan. Gerakan pertama. Dia membalikkan tangan kanannya, memanggil pedang naga langit, lalu menggabungkan energi dan badannya menjadi satu, dan menebas ke bawah di depannya. Mendesis. Energi pedang tajam yang tak tertandingi menebas, membawa kekuatan pedang yang mengerikan, memotiong kekosongan, dan dengan satu pedang, ratusan bayangan pedang semuanya dihancurkan. Ketika Fan Yunlong melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam serangan tadi, dia menggunakan keterampilan sihir. Namun, Cukong mengalahkan serangannya hanya dengan energi pedangnya. Jika kita membandingkan keduanya, perbedaannya tampak jelas. Fan Yunlong menggertakkan giginya, lalu dengan tegas mengerahkan segenap kekuatannya, menampilkan keterampilan sihirnya yang terkuat. Ia terlihat memegang pedang merah erat-erat di kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan mengayunkannya di depannya dengan kekuatan besar. Teknik pedang angin luan. Dalam sekejap, roh-roh abadi yang memiliki atribut angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan mengembun menjadi seekor burung phoenix angin hijau, melepaskan kekuatan angin dan niat pedang yang tak tertandingi. Apa yang diberikan burung phoenix angin biru kepadanya adalah hukum badai, yang termasuk di antara hukum tingkat rendah teratas di langit dan bumi. Saat berikutnya, burung phoenix angin hijau mengepakkan sayapnya, seperti dua pedang abadi yang tiada tara, membawa niat pedang yang mencengangkan, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang kaisar abadi yang kuat di akhir level ke-7. Cukong berkata dengan tenang. Langkah kedua. Dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi Cukong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat.
Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat ke-6 Kaisar Abadi ke tahap tengah tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai Kaisar Abadi tingkat ke-7. Kemudian, Cukong melambaikan pedang naga langit dan melakukan teknik pedang 5 elemen. Ledakan. 5 elemen energi abadi berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, 5 pedang abadi dengan warna berbeda terkondensasi di atas kepala Cukong, membentuk formasi pedang 5 elemen, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan dukungan 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan burung phoenix angin hijau. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat, dan akibat energi yang mengerikan pun melanda. Kekuatan Azure Wind Luan memang luar biasa, tetapi setelah Cukong secara paksa meningkatkan level kultivasinya dan melakukan teknik pedang 5 elemen, kekuatannya bahkan lebih besar. Keduanya sempat terhenti di udara untuk beberapa saat. Luan angin hijau akhirnya dikalahkan dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh teknik pedang 5 elemen lalu lenyap tak berbekas. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Fan Yunlong mundur beberapa langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan jelas terlihat bahwa dia terluka. Cukong, kerja bagus. Sun Qiuan melambaikan tinjunya dan berteriak kegirangan. Senyum pun tampak di wajah tetua ketiga. Kemarin, Hei dikalahkan oleh teknik pedang Feng Luan. Cukong berhasil mengalahkan serangan ini, jadi bisa dikatakan bahwa kemenangan sudah jatuh padanya. Dia menoleh menatap tetua kedua, mencoba melihat sedikit kepanikan di wajahnya. Tetapi dia mendapati tetua kedua mempunyai ekspresi tenang, seolah dia telah menduga hal ini. Hati tetua ketiga hancur. Mungkinkah Fan Yunlong masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya? Dia segera menoleh dan melihat ke arah panggung seni bela diri. Fan Yunlong mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Cukong, dan berkata dengan suara yang galak. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki metode rahasia yang kuat? Aku juga memilikinya. Tangan Fan Yunlong seperti roda, dan dia langsung membentuk puluhan segel tangan misterius. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, dia berteriak keras. Teknik ledakan darah gila. Ledakan. Momentum Fan Yunlong tiba-tiba mulai melonjak. Pada saat yang sama, tanda merah gelap pekat muncul di badannya, matanya juga berubah menjadi merah gelap, dan dia menampakkan ekspresi gila. Dengan bantuan teknik rahasia, kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat ke-7 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Bagaimana kekuatan teknik ledakan darah gila bisa menjadi begitu kuat? Tetua ketiga mengerutkan kening dengan erat. Dalam keadaan normal, teknik ledakan darah gila seharusnya hanya mampu meningkatkan kultivasi Fan Yunlong secara paksa ke tahap tengah level ke-7 Kaisar Abadi. Dan sekarang, kultivasi Fan Yunlong hampir mencapai puncak akhir level ke-7 Kaisar Abadi. Ini karena tetua kedua menggunakan beberapa cara untuk menanamkan tanda darah kegilaan di badan Fan Yunlong. Saat Fan Yunlong melakukan teknik ledakan darah gila, ia beresonansi dengan segel darah gila di badannya, meningkatkan kekuatan teknik rahasia tersebut. Namun, ini akan memiliki efek samping yang besar. Jika Anda tidak berhati-hati, Fan Yunlong akan benar-benar menjadi gila. Cukong, bersiaplah untuk Mah Tei. Fan Yunlong mengunci Cukong, dan dengan putus asa menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke pedang merah, lalu mengerahkan segenap kekuatannya untuk melancarkan teknik pedang Feng Luan. Energi spiritual yang dikaitkan dengan angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan mengembun menjadi seekor burung phoenix angin berwarna darah yang besar dalam sekejap. Dengan berkah hukum badai, burung phoenix angin berwarna darah mengepakkan sayapnya, membawa niat pedang yang sangat menakutkan, membelah kehampaan, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat di awal level ke-8 Kaisar Abadi. Gerakan ketiga, tidak hanya tidak ada rasa takut di mata Cukong, tetapi ada semangat juang yang mengerikan di dalamnya. Dia mendorong kultivasinya dan tingkatan fisiknya hingga ke titik ekstrim, mengayunkan pedang naga langit di tangannya, menebas dengan seluruh kekuatannya di depannya, dan melancarkan serangan terkuat. 6 teknik pedang surgawi misterius. Saat teriakan keras terdengar, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. 6 atribut energi spiritual yang berbeda dalam sekte tersebut, yaitu emas, kayu, air,
api, tanah, dan angin, berkumpul bersama secara gila-gilaan seolah-olah mereka telah menerima panggilan yang mematikan. Dalam sekejap mata, dua hantu pedang surgawi besar mengembun di langit. Hantu pedang surgawi tersusun dari 6 warna, yang melambangkan 6 atribut. Yang paling penting adalah bahwa kedua hantu pedang surgawi diberkati dengan 6 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang berbeda. Selain hukum pemecah emas, hukum kayu misterius, hukum air lemah, hukum api bumi, dan hukum gunung, ada juga hukum langit dan bumi yang dikaitkan dengan angin tingkat rendah, yaitu hukum gas. Dengan berkah 6 hukum tingkat rendah langit dan bumi, kedua hantu pedang surgawi melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan bergetar hebat, menyebabkan lapisan riak ruang memotiong. Atas desakan Cukong, dua bayangan pedang surgawi turun dari langit. Kemanapun mereka lewat, kekosongan terkoyak, langsung menciptakan dua retakan ruang sepanjang puluhan meter. Kekuatan luar angkasa yang dahsyat merasuki, sungguh mengerikan. Dalam sekejap mata, dua hantu pedang surgawi dan burung phoenix angin berwarna darah bertabrakan dengan keras di udara. Dunia awalnya sunyi, lalu terdengar suara gemuruh besar. Ledakan, ruang angkasa bergetar hebat, dan retakan ruang angkasa kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetua kedua dan ketiga segera mengambil tindakan untuk menstabilkan ruang di sekitarnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Apakah ini benar-benar hanya sekadar tantangan dari Sang Putra Suci, bukan pertarungan hidup dan mati antara dua putra suci senior? Di bawah tatapan semua orang, bentrokan antara dua pedang surgawi hantu dan burung phoenix angin berwarna darah membuahkan hasil. Dengan berkah teknik ledakan darah gila dan segel darah gila, kekuatan tempur Fan Yunlong memang sangat kuat. Namun, 6 teknik pedang surgawi mendalam yang diperagakan Cukong adalah teknik surgawi tingkat menengah paling maju yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Terlebih lagi, Cukong telah mengolahnya hingga ke tingkat kesuksesan kecil, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Setelah dua hantu pedang surgawi dan luan angin berwarna darah berada dalam kebuntuan selama beberapa tarikan napas, hantu pedang surgawi akhirnya menang. Setelah satu hantu pedang surgawi hancur, hantu pedang surgawi lainnya membelah luan angin berdarah menjadi dua. Segera setelah itu, hantu pedang surgawi terus menebas ke arah Fan Yunlong dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Terdengar jeritan kesakitan luar biasa. Fan Yunlong bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, menghantam keras di luar gelanggang beladiri. Jika diperhatikan lebih seksama, noda darah membentang dari bahunya hingga pinggangnya, darah merah terang terus mengalir keluar seperti sungai, mewarnai tanah menjadi merah. Melalui noda darah, seseorang tidak hanya dapat melihat tulang-tulang patah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan organ-organ yang hancur dan jantung yang berdetak. Fan Yunlong terluka parah dan hanya memiliki separuh napasnya yang tersisa. Bahkan jika ia memiliki ramuan penyembuhan tingkat tinggi, ia mungkin harus berbaring di tempat bobo selama 1 atau 2 tahun. Tetua ketiga, yang telah pulih dari keterkejutannya, mengumumkan dengan senyum di wajahnya. Cukong berhasil dalam tantangan itu dan menggantikan Fan Yunlong sebagai putra suci yang baru. Perkataan tetua ketiga membangunkan semua orang. Ya dewa, Cukong benar-benar mengalahkan Fan Yunlong. Kamu masih berani memanggilnya dengan namanya. Sekarang kamu harus dengan hormat memanggilnya Sein Chu. Tetua ketiga benar. Chu Shengzi adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan potensi yang tak terbatas. Masa depannya tidak terbatas. Mendengarkan semua pembicaraan itu, wajah tetua kedua tampak begitu muram, seolah-olah air bisa menetes keluar darinya. Dia berpikir dengan segel darah gila, duel ini akan sangat mudah. Hasilnya, kemampuan bertarung Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun Cukong baru saja dipromosikan menjadi putra dewa, kekuatan tempurnya sudah dapat diperingkat di tengah-tengah di antara 10 putra suci. Dia menahan amarah di dalam hatinya dan mengirim pesan suara kepada Cukong. Cuku sayang, asalkan kamu mau bergabung dengan sekteku, aku bisa menggandakan perlakuan yang diberikan tetua ketiga kepadamu. Dia berencana untuk memenangkan Cukong dengan keuntungan besar. Menurut pandangannya, semua orang di dunia sibuk mencari keuntungan. Cukong belum menjadi murid tetua ketiga, jadi selama persyaratan yang dia tawarkan cukup tinggi, Cukong pasti akan tergoda. Sayangnya, tebakannya salah.
Dibandingkan dengan minat, Cukong lebih menghargai karakter. Hei kalah dalam duel dan disingkirkan dari panggung seni bela diri oleh Fan Yunlong. Tetua ketiga langsung muncul di belakang Hei, mengeluarkan ramuan penyembuhan tingkat tinggi dan memberikannya kepada Hei, memungkinkannya untuk menyembuhkan luka-lukaannya. Ketika Fan Yunlong gagal dalam duel dan terlempar dari panggung seni bela diri, tetua ketiga tidak hanya tidak peduli dengan cederanya, tetapi malah mengirim pesan kepada Cukong, menjanjikan dia keuntungan besar untuk memenangkan hatinya. Jelas, dalam pikiran tetua kedua, memenangkan hati seorang jenius dengan potensi besar lebih penting daripada hidup dan mati muridnya sendiri. Membandingkan kedua kejadian itu, karakter tetua ketiga jauh lebih baik daripada tetua kedua. Oleh karena itu, Cukong tampaknya tidak mendengar permintaan tetua kedua dan langsung berjalan menuju tetua ketiga. Ketika tetua kedua melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berharap bisa menamparkan Cukong sampai mati. Tetua ketiga merasakan niat membunuh tetua kedua dan berkata dengan tenang, "Tetua kedua, duel telah diputuskan, dan inilah saatnya untuk memenuhi taruhan." Mendengar ini, ekspresi tetua kedua tiba-tiba berubah. Dia begitu marah hingga hampir lupa tentang perjudaiannya. Itu adalah senjata abadi tingkat tinggi tingkat 8. Awalnya ia ingin menggunakan permainan judai ini untuk mengganti kerugiannya. Akibatnya, kerugiannya pun makin besar. Hati tetua kedua berdarah saat ini. Dengan enggan, dia mengeluarkan pedang merah dan melemparkannya ke tetua ketiga. Tetua ketiga mengambil pedang merah, menebaskan energi pedang tajam, dan berkomentar sambil tersenyum di wajahnya. "Pedang yang bagus." Dia memasukkan pedang merah ke dalam cincin penyimpanan, berbalik untuk melihat tetua kedua, dan berkata dengan provokatif, "Kita bisa bertaruh lebih banyak seperti ini di masa depan." Tetua kedua menggertakkan giginya karena benci. Jika ketua sekte dan tetua pertama tidak ada di sini, dia pasti akan bertengkar hebat dengan tetua ketiga. Pada saat ini, Master Sekte Li Changhai berkata, "Tetua ketiga memiliki penglihatan yang tajam. Potensi anak ini memang luar biasa." Dia mengarahkan pandangannya ke arah Cukong. "Dalam waktu setengah bulan, dua penantang akan datang dari alam abadi ketujuh. Jika kamu dapat mengalahkan mereka dan menyebarkan kekuatan sekte Tianxuanku, aku akan menerimamu sebagai muridku." Kilatan cemerlang melintas di mata Cukong. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berteriak, "Aku pasti akan memenuhi harapan Master Sekte." Li Changhai mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama sesepuh agung Namongyan. Tetua kedua memandang sekeliling dan jelas merasakan bahwa sikap para tetua dan murid terhadap faksi tetua ketiga telah berubah. Cukong mengalahkan Fan Yunlong dalam 3 gerakan, sangat meningkatkan pengaruh faksi tetua ketiga. Dengan demikian, pengaruh faksi tersebut akan melemah. Tetua kedua menatap Cukong dalam-dalam, dan berkata dengan nada dingin di dalam hatinya, "Ingin menjadi murid Master Sekte? Bermimpilah." Dia melambaikan tangannya dengan santai, mengangkat Fan Yunlong yang terluka parah, dan berbalik untuk pergi. Setelah menjadi putra dewa, Cukong berpindah dari area dalam ke area inti. Tinggal di sebuah bukit kecil yang awalnya milik Hei. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyapu seluruh gunung. Setelah memastikan bahwa gunung itu aman, ia mendirikan formasi anti mata-mata di dalam rumah. Setelah melakukan semua ini, Cukong tidak terburu-buru untuk memasuki lantai 6 pagoda untuk berlatih. Sebaliknya, dia meninggialkan gunung kecil itu dan menuju balai sumber daya di area inti. Setelah dipromosikan menjadi putra suci, status dan kekuatan Cukong pun meningkat. Sekarang, dia memiliki akses ke sumber daya kultivasi tingkat atas Sekte Tianxuan. Setelah tiba di Resources Hall, Cukong memindai katalog pertukaran. "Saya melihat berbagai macam harta karun. Di antara mereka terdapat sihir dan keterampilan surgawi tingkat menengah, pil abadi tingkat 8 tingkat menengah, artefak abadi tingkat 8 tingkat menengah, dan seterusnya. Tentu saja, ada juga alkimia tingkat tinggi dan warisan formasi yang paling diperhatikan oleh Cukong." Penjelasan rinci tentang alkimia Tianyun, catatan alkimia Diming, catatan alkimia Lingfeng. Cukong melirik katalog pertukaran, matanya berkedip. Sekte Tianxuan layak menjadi salah satu dari 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-8, dengan fondasi yang sangat mendalam. Di aula sumber daya di area inti, terdapat 5 macam warisan ahli pil abadi tingkat 8 yang sangat berharga dan 4 macam warisan ahli formasi abadi tingkat 8.
Di antara semuanya, warisan alkimia yang paling berharga adalah penjelasan rinci tentang alkimia Tianyun, yang ditulis oleh seorang alkemis abadi menengah tingkat 8. Di antaranya, ada juga beberapa resep untuk ramuan tingkat tinggi tingkat 8. Harga pertukarannya adalah 700.000 poin kontribusi. Catatan pil langit merah yang disebutkan oleh tetua ke-10 tidak terlalu menonjol di antara 5 warisan ahli pil abadi kelas 8, dan harga pertukarannya adalah 500.000 poin kontribusi. Hal ini terutama karena Cixiao dan Lu tidak lengkap dan tidak memuat resep untuk ramuan tingkat tinggi tingkat 8. Kalau tidak, sebagai warisan alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis teratas dari alam abadi ke-7, Cixiao dan Huang, nilainya pasti lebih tinggi daripada penjelasan rinci alkimia Tianyun. Cukong sama sekali tidak ragu-ragu dan langsung memilih menukarkannya dengan catatan pil langit merah. Tetua ke-10 pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia mempraktikkan catatan pil langit merah, dia akan dianggap sebagai keturunan kaisar pil langit merah. Di masa depan, kamu bisa pergi ke dojo Cixiao dan Huang di alam abadi ke-7 dan berjuang untuk mendapatkan warisannya yang lengkap. Kaisar dan Langit Merah memiliki keterampilan yang unik. Jika dia bisa menguasainya, dia tidak hanya akan menjadi terkenal di dunia peri. Ada harapan bahwa penyakit tersembunyi Sun Qiyuan dapat disembuhkan. Seperti kata pepatah, setetes air harus dibantu oleh mata air. Jika bukan karena Sun Qiyuan, dia tidak akan datang ke Sekte Tianxuan, dia juga tidak akan menerima perlindungan dari tetua ke-10 dan ke-3. Dia akan selalu mengingat kebaikan ini. Sekarang aku sudah punya kesempatan untuk membalas budimu, tentu aku tidak akan melewatkannya. Dia memiliki total 1,21 juta poin kontribusi. Setelah menukarnya dengan catatan pil langit merah, dia masih memiliki 710.000 poin kontribusi tersisa. Di antara 4 jenis warisan formasi, Cukong memilih catatan formasi Qiyun yang paling berharga, yang ditukar dengan 650.000 poin kontribusi. Penulisnya adalah seorang master formasi abadi menengah tingkat 8. Catatan tersebut tidak hanya berisi penjelasan rinci tentang penelitian dan praktik formasi, tetapi juga puluhan diagram formasi yang berharga. Di antaranya terdapat diagram formasi abadi tingkat tinggi tingkat 8. Jika Cukong dapat menguasainya secara menyeluruh, dia akan mampu melampaui penulisnya dan memasuki ranah master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 8. Setelah menukar catatan formasi Qiyun, Cukong hanya memiliki 60.000 poin kontribusi tersisa. Dia meneruskan penelusuran katalog pertukaran. Sihir abadi, keterampilan abadi, pil abadi, dan senjata abadi sama sekali tidak menarik bagi Cukong. Perhatiannya terutama terfokus pada kekayaan alam yang sangat berharga. Tiba-tiba, mata Cukong berbinar dan dia melihat 2 harta karun yang menarik. Masing-masing adalah darah saripati naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 yang beratribut api, darah saripati naga sejati api langit, dan darah saripati naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 yang beratribut angin, darah saripati naga sejati Feng Xuan. Harga pertukaran untuk 2 toples darah esensi masing-masing adalah 600.000 poin kontribusi. Untuk menebusnya, diperlukan total 1,2 juta poin kontribusi. Cukong segera berbalik dan meninggalkan aula sumber daya, menuju bukit kecil tempat tetua ketiga tinggal. Tetua ketiga, saya ingin menjual pedang Nujiang dengan imbalan poin pertukaran. Sambil berbicara, Cukong membalik tangannya dan mengeluarkan pedang Nujiang dari cincin penyimpanan. Tetua ketiga mengambil pedang Nujiang dan berkomentar. Pedang abadi tingkat atas, tingkat 8, tingkat menengah yang dapat ditukar dengan jutaan poin kontribusi. Apakah Anda yakin ingin menjualnya? Cukong mengangguk. Dia sudah memiliki senjata ajaibnya sendiri, pedang naga langit, yang dapat menemaninya saat dia terus tumbuh. Pedang Nujiang hanyalah sebuah komoditas baginya, yang ia gunakan untuk menukarkan sumber daya yang ia butuhkan untuk berkultivasi. Penatua ketiga mengangguk sedikit dan segera mulai menghubungi pembeli. Di Sekte Tianxuan, ada banyak orang yang mampu membeli pedang Nujiang, dan banyak pula orang yang tertarik padanya. Akhirnya, dengan bantuan tetua ketiga, Cukong mencapai kesepakatan dengan tetua ketujuh, menukar pedang Nujiang dengan 1,3 juta poin kontribusi. Terima kasih, tetua ketiga. Cukong mengepalkan tangannya. Dia tahu betul bahwa jika tetua ketiga tidak bertindak sebagai perantara, harganya akan turun setidaknya 200.000 poin kontribusi jika dia menjual barang itu sendiri. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya bantuan kecil.
Jangan pedulikan itu. Jika aku benar-benar ingin berterima kasih padamu, aku harus berterima kasih padamu. Kau membantuku mendapatkan senjata abadi tingkat tinggi tingkat 8. Cukong tersenyum tipis. Berlatihlah dengan baik, dan kalahkan dua penantang dari alam abadi ke-7 dalam waktu setengah bulan untuk menyebarkan kekuatan sekte Tianxuan kita. Tetua ketiga menepuk bahu Cukong dan menyemangatinya. Tentu saja, kata Cukong dengan percaya diri. Setelah meninggalkan bukit kecil tempat tetua ketiga tinggal, Cukong kembali ke aula sumber daya lagi. Ditambah 1,3 juta poin kontribusi yang diperoleh dari penjualan pedang Nujiang. Saat ini, ia memiliki total 1,36 juta poin kontribusi. Cukong melambaikan tangannya dan langsung menghabiskan 1,2 juta poin kontribusi untuk ditukar dengan darah esensi naga sejati api langit dan darah esensi naga sejati Feng Xuan. Aku telah mengumpulkan 3 dari 7 esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 dengan atribut yang berbeda. Chu Hongyan memasukkan esensi darah naga sejati dan esensi darah naga sejati Feng Xuan ke dalam cincin penyimpanan, dengan senyum tipis di wajahnya. Jika dia ingin memasuki level ke-7 dari seni naga leluhur, dia akan membutuhkan esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 dari 5 elemen dan atribut angin, serta esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 dari atribut lainnya. Dengan darah esensi naga sejati api langit, darah esensi naga sejati misteri angin, dan darah esensi naga sejati jiamu, dia hanya perlu mengumpulkan 4 atribut darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 8, dan kemudian dia dapat melangkah ke tingkat ke-7 seni naga leluhur dan meningkatkan darah di badannya ke pembuluh darah abadi tingkat 7. Saat itu, jika melihat 9 dunia peri timur yang penuh dengan para jenius, bakat kultivasinya hampir tidak akan bisa digolongkan sebagai yang terbaik. Cukong berbalik dan meninggalkan aula sumber daya. Dia tidak kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya, tetapi meninggalkan sekte Tianxuan dan pergi ke kota Xianyuan, pusat perbelanjaan terbesar di alam abadi ke-8. Dengan catatan pil langit merah dan catatan pembentukan Qiyun, inilah saatnya mengumpulkan obat-obatan abadi tingkat 8 dan benih material abadi. Dalam perjalanan ke kota Xianyuan, Cukong membaca sekilas Cixiao dan Lu dan catatan Qiyun Zhendao, dan membuat daftar obat abadi kelas 8 dan benih material abadi yang akan dibeli. Beberapa jam kemudian, sebuah kota yang megah muncul di hadapan Cukong. Kota ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di alam abadi ke-8, kota Xianyuan. Alasan untuk nama ini adalah karena kota Xianyuan merupakan cabang dari kamar dagang Xianyuan yang didirikan di alam abadi ke-8. Kamar dagang Xianyuan merupakan kamar dagang terbesar dan terkuat secara finansial di antara 9 wilayah abadi timur, dengan bisnis yang tersebar di 9 wilayah abadi. Setelah Cukong tiba di kota Xianyuan, dia langsung pergi ke kamar dagang Xianyuan di pusat kota. Kamar dagang Xianyuan tingginya 3 lantai. Di antara mereka, tingkat pertama menerima biksu biasa. Tingkat kedua menerima orang-orang kuat di atas tingkat kelima kaisar abadi. Lantai ketiga menerima para eksekutif senior dari 3 pasukan teratas dan 10 pasukan kelas 1. Sebagai putra suci sekte Tianxuan, status Cukong setara dengan para pemimpin puncak sekte, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk mencapai tingkat ketiga. Begitu dia melangkah ke lantai 3, seorang pria parubaya dengan temperamen elegan menghampirinya. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Nama saya Wu Jiang, dan saya adalah wakil presiden negeri dongeng ke-8 dari kamar dagang Xianyuan. Jika Anda perlu membeli harta karun, silakan beritahu saya. Kamar dagang Xianyuan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Cukong mengangkat alisnya dan bertanya, Presiden Wu mengenalku. Wu Jiang berkata sambil tersenyum. Putra suci baru sekte Tianxuan, Cukong, mengalahkan murid tetua kedua, Fan Yunlong, dalam 3 gerakan dalam tantangan putra suci hari ini. Dia memiliki potensi yang tak terbatas. Dia memiliki harapan untuk menjadi murid master sekte-sekte Tianxuan. Ketika Cukong mendengar ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Kamar dagang Xianyuan layak menjadi kamar dagang teratas di 9 negeri dongeng timur. Memang mengerikan. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak tantangan putra suci berakhir, tetapi kamar dagang Xianyuan telah memahami situasi dasarnya. Cukong mengeluarkan daftar itu dan menyerahkannya kepada Wu Jiang. Presiden Wu, saya ingin membeli sejumlah besar obat abadi kelas 8 dan benih materi abadi. Wu Jiang melirik daftar itu dan memuji,
aku tidak menyangka bahwa Saint Chu tidak hanya sangat kuat dalam pertempuran, tetapi juga seorang pembudidaya obat yang kuat. Obat-obatan abadi dan benih material abadi dalam daftar itu bernilai total 30.000 batu abadi bermutu tinggi, yang dapat dikumpulkan dalam waktu setengah jam. Cukong mengangguk dan mengeluarkan cincin penyimpanan berisi 30.000 batu abadi berkualitas tinggi. Selain membeli obat-obatan abadi dan benih material abadi, saya juga ingin menjual beberapa harta karun. Sambil berbicara, Cukong melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar artefak abadi, obat-obatan abadi, mantra abadi, keterampilan abadi, dan lainnya, dari cincin penyimpanannya, memenuhi seluruh aula. Ini semua adalah rampasan perang, dari Zhao Zisen, Li Jianghao, penguasa Da Xiao, penguasa Da Shen dan lainnya. Tidak ada gunanya menyimpannya di tangannya, jadi lebih baik menukarnya dengan batu abadi berkualitas tinggi untuk dikultivasi. Wu Jiang memindai semua harta karun dan dengan cepat memberikan perkiraan. Untuk semua harta karun ini digabungkan, kamar dagang Xianyuan saya dapat menawarkan 120.000 batu abadi berkualitas tinggi. Cukong mengangguk dan menyetujui kesepakatan itu. Wu Jiang segera menerima semua harta karun itu, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan berisi 120.000 batu peri kelas atas dan menyerahkannya kepada Cukong. Ngomong-ngomong, Presiden Wu, apakah kamar dagang Xianyuan memiliki darah saripati naga sejati tingkat tinggi tingkat 8? Tanya Cukong. Wu Jiang menjawab, naga sejati tingkat tinggi dari tingkat ke-8 sebanding dengan makhluk kuat di atas tingkat ke-7 dewa abadi, darahnya relatif langka di alam abadi ke-8. Biasanya hanya muncul selama pelelangan skala besar. Cukong mengangguk dan berkata, jika pedagang Xianyuan memiliki berita tentang darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 8, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Harganya tidak menjadi masalah. Wu Jiang tersenyum dan setuju. Tentu saja, keduanya lalu bertukar jimat giok untuk mentransmisikan suara. Sambil menunggu obat ajaib dan benih material ajaib terkumpul, Cukong berjalan-jalan di lantai 3. Sebagai lantai VIP yang hanya menerima pejabat senior dari 3 pasukan teratas dan 10 pasukan kelas 1, setiap harta yang dipajang di lantai 3 adalah harta langka dan tak ternilai harganya. Sangat disayangkan bahwa Cukong tidak tertarik dengan harta karun ini. Tepat ketika Cukong merasa sedikit bosan saat berjalan-jalan, tamu lain datang ke lantai 3. Orang itu adalah tetua ke-7 dari Sekte Pedang Elemen Api, yang menduduki peringkat rendah di antara 10 kekuatan tingkat pertama, dan kultivasinya telah mencapai alam kaisar abadi tingkat 8 tengah. Kekuatan 10 kekuatan kelas 1 teratas jauh lebih rendah daripada 3 kekuatan teratas. Di Sekte Tianxuan, Sekte Bajian, dan Paviliun Guiyuan, apakah mereka adalah 10 tetua, 10 anggota senior, atau 10 tetua, kultivasi mereka telah mencapai ranah yang mulia abadi. Di antara 10 kekuatan tingkat pertama, 10 tetua teratas, tetua dewan, dan menteri kabinet sebagian besar memiliki basis kultivasi di alam kaisar abadi tingkat ke-8 dan ke-9. Tetua ke-7 dari Sekte Pedang Elemen Api datang ke sini karena dia baru saja menjelajahi relik kuno dan memperoleh banyak keuntungan dari sana, yang kemudian dia datang untuk dijual. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan banyak ramuan, senjata ajaib, dan beberapa harta langka dari cincin penyimpanan. Cukong awalnya hanya meliriknya, tetapi ketika pandangannya menyapu sepotiong pecahan perunggu, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di kedalaman matanya. Potiongan pecahan perunggu ini memiliki asal yang sama dengan 2 pecahan di tangannya. Cukong menahan kegembiraannya dan datang ke Wu Jiang dan tetua ke-7 Sekte Pedang Huo Yuan, dan bertanya dengan sopan. Saya cukup tertarik dengan harta karun yang dijual oleh senior ini. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengajukan penawaran. Wu Jiang berkata sambil tersenyum. Transaksi antara kamar dagang Xianyuan dan tetua ke-7 belum selesai. Jika Chu Shengzi ingin mengajukan penawaran, tentu saja dia bisa. Terima kasih, Presiden Wu. Cukong mengepalkan tangannya. Dia berpura-pura memilih dari banyak harta karun untuk sementara waktu, lalu menunjuk ke senjata abadi tingkat rendah tingkat 8 yang rusiak, sepotiong emas abadi tingkat 7, dan pecahan perunggu. Saya menginginkan ketiga harta karun ini. Saya ingin tahu berapa harga yang Anda inginkan. Tanya Cukong. Tetua ke-7 dari Sekte Pedang Elemen Api memikirkannya dan menawarkan harga 30.000 batu abadi kelas atas.
Cukong menggelengkan kepalanya. Terlalu mahal. Aku bisa menawarkan 15.000 batu abadi bermutu tinggi. Tetua ketujuh dari Sekte Pedang Elemen Api berkata, 28.000 batu abadi bermutu tinggi. Setelah tawar-menawar, keduanya menetapkan harga 21.000 batu abadi kualitas terbaik. Faktanya, bagi Cukong, bahkan harga 30.000 batu peri berkualitas tinggi tidaklah mahal. Namun alasan tawar-menawar itu adalah untuk menghilangkan kecurigaan tetua ketujuh Sekte Pedang Yuan Api dan mencapai kesepakatan. Cukong segera mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 21.000 batu abadi bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada tetua ketujuh dari Sekte Pedang Huoyuan. Tepat saat dia hendak menyimpan senjata abadi yang rusiak, emas abadi kelas 7, dan pecahan perunggu, sebuah suara mendesak tiba-tiba datang dari belakangnya. 50.000 batu abadi bermutu tinggi, ketiga hal itu, tetua ini menginginkannya. Cukong menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di tangga menuju lantai 3. Nama pria ini adalah Si Qianshan. Dia adalah pemimpin dari 10 pasukan kelas 1 dan tetua ke-6 dari Sekte Suguguk. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Dia melesat dan langsung muncul di hadapan tetua ke-7 dari Sekte Pedang Huoyuan. Dia melemparkan sebuah cincin penyimpanan dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil pecahan perunggu itu. Cukong menghentikannya dan berkata dengan dingin, "Senior, apakah kamu mengerti aturan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama?" Si Qianshan mengerutkan kening dan mengabaikan Cukong. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat tetua ke-7 dari Sekte Pedang Elemen Api. "Hargaku jauh lebih tinggi daripada harga anak ini. Apakah kau menjualnya kepadaku, atau kepada anak ini?" Tetua ke-7 dari Sekte Pedang Elemen Api mengerutkan kening. Awalnya itu hanya transaksi sederhana, tetapi kemunculan Si Qianshan membuatnya menyadari bahwa pecahan perunggu di depannya jelas bukan barang biasa. Namun untunglah, tetua ke-7 Sekte Pedang Yuan Api adalah orang yang jujur, bukan orang yang tidak jujur. Karena dia telah mencapai kesepakatan dengan Cukong, dia tidak akan berbuat curang. Siapa cepat dia dapat. Pecahan perunggu ini milik teman muda ini. Tetua ke-7 dari Sekte Pedang Elemen Api berkata dengan suara yang dalam. Si Qianshan mendengus dingin saat mendengarnya. Dia menoleh ke arah Cukong dan berkata, "Sahabatku, aku adalah tetua ke-6 dari Sekte Suguguk. Selama kau memberiku pecahan perunggu ini, aku tidak hanya akan memberimu 50.000 batu abadi bermutu tinggi, tetapi juga berutang budi padamu." Sebagai pemimpin 10 kekuatan kelas 1, Sekte Suguguk cukup kuat. Sebagai tetua ke-6 Sekte Suguguk, Si Qianshan memiliki sejumlah kekuatan tertentu. Bantuannya masih berharga di alam abadi ke-8. Sangat disayangkan bahwa di depan Cukong, apalagi bantuan Si Qianshan, bahkan bantuan dari Master Sekte Suguguk jauh lebih rendah daripada pecahan perunggu. Dia menolak langsung. Tidak untuk dijual. Setelah berkata demikian, dia memasukkan senjata abadi yang rusiak, emas abadi tingkat 7, dan pecahan perunggu ke dalam cincin penyimpanan. Wajah Si Qianshan tiba-tiba berubah muram, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Alasan dia bersemangat membeli pecahan perunggu itu adalah karena dia juga mempunyai sepotiong pecahan perunggu di tangannya. Sebagai tetua ke-6 dari Sekte Suguguk dan seorang kaisar abadi tingkat 8 yang kuat, visinya jauh lebih tinggi daripada penguasa Da Shen dan penguasa Da Xiao di alam abadi Beifeng. Setelah meneliti dengan saksama, Si Qianshan memastikan bahwa pecahan perunggu ini berasal dari makhluk kuat di alam kaisar abadi, dan kemungkinan besar terkait dengan sebuah peluang besar. Dia telah mencari jejak pecahan perunggu di alam abadi ke-8, namun dia tidak menyangka akan menemukannya di lantai 3 kamar dagang Xianyuan. Hasilnya, Cukong sampai di sana lebih dulu. Niat membunuh sudah membuncah dalam hatinya. Wu Jiang memperhatikan semua itu, dengan seringai tipis di wajahnya. Setelah menyelesaikan transaksi, Cukong meninggalkan kamar dagang Xianyuan. Si Qianshan mengetahui identitas Cukong dari Wu Jiang. Ketika dia mengetahui bahwa Cukong adalah orang suci baru dari Sekte Tianxuan, secercah keterkejutan melintas di matanya. Namun di saat berikutnya, keserakahan di hatinya menelan keterkejutannya. Setelah membunuh bocah ini, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku bisa kabur dari alam abadi ke-8. Dibandingkan dengan kesempatan yang tak tertandingi ini, harga ini tidak ada apa-apanya. Si Qianshan berteriak panik dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang potensinya. Tanpa peluang besar,
dia hanya bisa menerobos ke tingkat ke-9 awal alam Kaisar Abadi dalam kehidupan ini. Jika dia dapat memahami rahasia pecahan perunggu dan memperoleh kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi yang berkuasa, dia pasti akan melambung tinggi di masa depan. Belum lagi memasuki ranah Dewa Abadi, bahkan dimungkinkan untuk memasuki ranah Kaisar Abadi dan menguasai dunia peri. Setelah Si Qianshan membuat keputusan dalam hatinya, dia segera meninggalkan kamar dagang Xian Yuan dan mengejar Cukong secepat mungkin. Wu Jiang berdiri di depan jendela di lantai 3 kamar dagang Xian Yuan, menatap punggung Si Qianshan yang tidak sabar dan mensibir dalam hatinya. Saya sudah mengingatkannya bahwa Cukong bukanlah seseorang yang ingin Anda ganggu. Namun, dia telah dibutakan oleh keserakahan dan bertekad untuk mencari kematian. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamar dagang Xian Yuan adalah kamar dagang teratas di 9 wilayah negeri Dongeng. Wu Jiang mampu menjadi wakil presiden yang ditempatkan di cabang negeri Dongeng ke-8. Tentu saja, dia bukan orang biasa. Meskipun kemampuan bertarung Cukong tidak sebaik Si Qianshan, tetapi dia punya firasat bahwa orang yang meninggal itu pasti Si Qianshan. Setengah jam kemudian, Cukong tiba di atas hamparan pegunungan yang tak berujung. Dia tiba-tiba berhenti, menoleh dan melihat ke kehampaan di belakangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, Anda telah mengikuti saya sepanjang jalan, apakah Anda tidak berencana untuk mengambil tindakan? Dalam kehampaan tak jauh dari sana, lapisan riak spasial tiba-tiba muncul. Si Qianshan berjalan keluar dari kehampaan sambil memegang harta rahasia yang dapat menyembunyikan sosoknya. Sahabatku, asal kau mau menyerahkan pecahan perunggu itu, kau boleh mengajukan syarat apapun, kata Si Qianshan menggoda. Cukong menggelengkan kepalanya dan menolak kesepakatan itu. Wajah Si Qianshan berubah dingin saat melihat ini, dan dia berkata dengan suara yang menusiuk tulang. Wah, tetua ini telah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, tetua ini hanya bisa membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai bicara, Si Qianshan melangkah maju, dan kultivasinya di tingkat ke-8 akhir Kaisar Abadi meledak, mengguncang situasi ke segala arah. Badannya secepat kilat, tangan kanannya menghancurkan udara, dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia menghancurkan udara dan menamparkan Cukong dengan keras. Yang pergi ke jalan itu bukan aku, tapi kamu. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Siapa yang membunuh orang lain akan dibunuh. Karena Si Qianshan berani membunuhnya di tengah jalan, dia harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya. Cukong segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melancarkan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi Cukong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat ke-6 Kaisar Abadi ke tahap tengah tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai Kaisar Abadi tingkat ke-7. Segera setelah itu, Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, dan langsung menggabungkan ki dan badannya untuk menyerang Si Qianshan dengan seluruh kekuatannya. Dentang, terdengar suara keras benturan logam, telapak tangan dan pedang saling beradu, menimbulkan percikan api yang tak terhitung banyaknya. Setelah Cukong memblokir serangan Si Qianshan, dia menggunakan mengejar awan dan bulan, langsung menyerang sisi Si Qianshan, dan melontarkan seberkas cahaya pedang ke arah Si Qianshan pada sudut yang sulit. Wajah Si Qianshan sedikit berubah. Sambil melawan, dia mengayunkan telapak tangan kanannya lagi dan menamparkan Cukong. Namun dia hanya bisa menangkap bayangan Cukong. Badan asli Cukong telah menyerang sisi lainnya dalam sekejap, dan sekali lagi melontarkan cahaya pedang pada sudut yang sulit. Meskipun kekuatan Si Qianshan lebih tinggi dari Cukong, namun Cukong yang berlatih mengejar awan dan bulan bergerak sangat cepat. Setelah beberapa putaran, dia tidak hanya gagal melukai Cukong, tetapi dia juga ditikam oleh Cukong dan menderita luka ringan. Hal ini membuat Si Qianshan sangat marah. Nak, tetua ini akan memotiong-motiongmu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Si Qianshan meraung dan langsung menggunakan kemampuan sihirnya. Suan Tuli Kong San. Si Qianshan memegang pedang berat berwarna kaki di tangannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Energi abadi yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari bumi berkumpul bersama dan langsung mengembun menjadi lusinan aura pedang yang mengerikan. Dengan dia sebagai pusatnya,
mereka menerobos udara dan menebas dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Cukong tampak serius, dan tanpa ragu sedikit pun, dia dengan tegas menggunakan teknik 6 pedang langit mendalam. Ledakan. Saat pedang naga langit menebas, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Dalam radius 10.000 meter, 6 atribut energi spiritual yang berbeda, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, berkumpul bersama secara gila-gilaan seolah-olah mereka telah menerima panggilan yang memahtekkan. Dalam sekejap mata, 2 hantu pedang surgawi besar mengembun di langit. Dengan dukungan 6 hukum tingkat rendah langit dan bumi, 2 hantu pedang surgawi melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi dan menebas dengan ganas energi pedang yang datang. Ledakan, kehampaan bergetar, dan retakan ruang yang rapat dan sempit muncul, yang amat mengerikan. Dengan perlawanan penuh Cukong, kedua hantu pedang surgawi itu akhirnya memblokir semua energi pedang dan menghilang bersama-sama. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Si Qianshan. Dia tidak menahan serangan tadi, bahkan seorang pria kuat di awal tingkat ke-8 Kaisar Abadi akan merasa sulit untuk menahannya. Akibatnya, Cukong memblokirnya. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar mengerikan hingga ekstrim. Sangat disayangkan bahwa seorang penjahat tak tertandingi yang seharusnya terkenal di dunia abadi akan mati di tangan tetua ini. Si Qianshan berkata dengan muram, "Kau memiliki cukup harga diri untuk memaksa tetua ini menggunakan kekuatan tempur terkuatnya." Begitu dia selesai bicara, Si Qianshan mengunci Cukong dan mengayunkan pedang berat berwarna kaki di tangannya sekuat tenaga, melepaskan jurus abadi terkuatnya. Naga bumi membelah langit. Dalam sekejap, angin dan awan berubah tiba-tiba dan bumi berguncang. Mengaum, raungan naga yang besar bergema di angkasa. Tiba-tiba, roh-roh abadi yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki atribut bumi berkumpul dari segala arah, dan berubah wujud menjadi seekor naga sungguhan berwarna kuning tanah yang ganas, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Naga sejati kaki diberkati dengan hukum gunung yang termasuk dalam 20 hukum tingkat rendah di langit dan bumi, hukum ini sangat kuat. Dengan berkah hukum gunung, naga asli berwarna oker itu tampaknya memiliki kemampuan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi. Dengan keganasan yang mengerikan, ia menghantam Cukong dengan ganas. Bahkan seorang kaisar abadi tingkat ke-8 yang kuat dan setingkat dengan Si Qianshan akan merasa sulit menahan serangan ini. Pergilah ke neraka, Si Qianshan menyeringai, seolah-olah dia telah melihat adegan Cukong dicabik-cabik oleh naga asli berwarna oker. Menurutnya, Cukong sudah kehabisan trik dan tidak akan pernah bisa menghalangi serangan terkuatnya. Namun Cukong tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Ini karena dia masih memiliki kartu truf pamungkas yang belum dia gunakan, dan ini juga alasan mengapa dia berani bertarung dengan Si Qianshan. "Permaisuri, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan," teriak Cukong dalam hatinya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan meminjam kekuatan Ratu Kekacauan. Lagi pula, kekuasaan itu bukan miliknya, dan setiap kali ia meminjamnya, ia harus menanggung serangan balasan. Begitu Cukong selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari benaknya. Mendengus, Cukong mengeluarkan erangan teredam. Badannya berada di bawah tekanan yang luar biasa dan tetesan darah langsung mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Cukong terpaksa naik lagi dari tahap tengah tingkat ke-7 Kaisar Abadi ke tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai Kaisar Abadi tingkat 8. Bagaimana ini mungkin? Ketika Si Qianshan melihat ini, matanya terbelalak, bola matanya hampir keluar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Cukong baru saja menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya, bagaimana dia bisa menggunakan kartu asnya untuk lebih meningkatkan level kultivasinya? Ini tidak masuk akal. Tepat saat dia kehilangan kata-kata, teriakan keras keluar dari tenggorokan Cukong. 6 teknik pedang surgawi misterius. Cukong menggenggam erat pedang langit naga dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Dia langsung mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya secara ekstrim, menyuntikkannya ke dalam pedang dengan panik, lalu menebasnya dengan seluruh kekuatannya di depannya. 6 atribut energi abadi yang berbeda, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin,
dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis, dan mengembun menjadi dua hantu pedang surgawi yang besar, berdiri di udara, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Naga asli berwarna oker, yang diberkati oleh hukum gunung, sangat kuat. Tetapi dua pedang surgawi hantu, yang diberkati oleh 6 hukum langit dan bumi tingkat rendah, bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Saat berikutnya, naga sejati berwarna kaki bertabrakan hebat dengan dua hantu pedang surgawi. Retakan ruang angkasa sepanjang 100 meter langsung diledakkan dari pusat pemboman, dan kekuatan ruang angkasa yang kuat meresap keluar, yang sangat mengerikan. Ekspresi Si Qianshan tiba-tiba berubah. Dalam persepsinya, naga sejati kaki sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan kekuatannya terus melemah. Si Qianshan menepuk dadanya dengan keras dan menyemburkan seteguk darahnya ke arah pedang berat di tangannya, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan kemampuan sihirnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat mengubah hasil kekalahannya. Retakan. Setelah beberapa kali tarikan napas, naga asli berwarna oker itu tidak dapat bertahan lagi dan dipotong menjadi beberapa bagian oleh dua pedang surgawi hantu lalu menghilang ke udara tipis. Ah! Si Qianshan menjerit, dan dengan semburan darah merah terang, dia terjatuh dengan keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih seksama, dua bercak darah besar hampir menembus dadanya. Melalui luka-luka itu, orang bahkan dapat melihat tulang-tulang yang patah dan organ-organ dalam yang hancur, yang sangat menyeramkan. Saat ini, Si Qianshan terluka parah. Tidak hanya tidak bisa bangkit dan bertarung lagi, dia bahkan tidak bisa berdiri. Menyaksikan Cukong mendekat selangkah demi selangkah, Si Qianshan yang tergeletak di genangan darah, seluruh badannya gemetar dan merasakan ancaman kematian. Dia memohon belas kasihan, "Tuan Chu, ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku bersedia mengorbankan semua kekayaanku dan rahasia yang ku ketahui. Tolong ampuni nyawaku." Tidak ada emosi di mata Cukong. Nasib Si Qianshan sudah ditentukan saat dia hendak bunuh diri. Itu kematian. Cukong mengayunkan pedang naga langit, menebaskan energi pedang tajam yang langsung menyapu leher Si Qianshan. Kepala dan badan Si Qianshan terpisah dalam sekejap, dan kepalanya berguling seperti bola. Wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa kekuatan tempur Cukong begitu luar biasa, dia tidak akan pernah berpikir untuk menyergapnya. Namun, tidak ada obat yang dapat disesali di dunia ini, dan setiap orang harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Setelah berhadapan dengan Si Qianshan, Cukong menghembuskan napas busiuk, dan aura di badannya langsung menghilang. Saat kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh permaisuri kekacauan menghilang dan seni dewa darah diangkat, tingkat kultivasinya turun kembali ke tingkat ke-6 awal Kaisar Abadi, dan badannya rusiak parah. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke mulutnya, lalu duduk bersila di udara dan mulai menyembuhkan luka-lukaannya. Meskipun badannya terluka parah, untungnya fondasinya tidak rusiak dan dia akan dapat pulih setelah masa penyembuhan. Setengah jam kemudian, Cukong membuka matanya. Di bawah pengaruh ramuan penyembuh, luka-luka di badannya telah ditekan sementara. Cukong melambaikan tangan kanannya, mengambil pedang ajaib dan cincin penyimpanan milik Si Qianshan, lalu memadatkan bola api dan membakar badannya menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, dia menoleh dan menatap dalam-dalam ke suatu kekosongan tertentu di arah timur laut. Kemudian dia berbalik dan terbang menuju ke arah Sekte Tianxuan. Setelah Cukong pergi, riak spasial tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok itu berjalan keluar dari kehampaan sambil memegang harta karun tersembunyi. Itu adalah Wu Jiang, Wakil Presiden Negeri Dongeng ke-8, Kamar Dagang Xianyuan. Sungguh persepsi yang kuat. Alam jiwa anak ini setidaknya berada di tingkat ke-8 alam jiwa abadi. Dia telah maju jauh. Pandangan aneh melintas di mata Wu Jiang. Tindakan Cukong sebelum pergi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah menemukan Wu Jiang. Wu Jiang melesat dan langsung tiba di tempat Cukong dan Si Qianshan baru saja bertarung. Dia dengan cermat merasakan sisa energi setelah pertarungan itu. Cukong tidak hanya bisa bertarung di beberapa level, dia juga memiliki cara yang luar biasa untuk meningkatkan kultivasinya 2 kali lipat. Alam jiwanya bahkan lebih menakjubkan. Mata Wu Jiang bersinar dengan cemerlang, dan dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Cukong di dalam hatinya. Monster seperti itu, apalagi di alam abadi ke-8,
bahkan di alam abadi kedua yang memiliki begitu banyak jenius, dia pastilah seorang jenius kelas 1. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan selembar giok khusus dari cincin penyimpanan. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan meninggalkan sebuah kata pada selembar giok itu. Cukong, potensi kelas A. Setelah menyimpan slip giok itu, sesuatu tiba-tiba muncul di tangan Wu Jiang. Itu adalah pecahan perunggu. Wu Jiang bermain-main dengan pecahan perunggu dan berkata dalam hati, harta karun peninggalan Kaisar Qiantian berada di peringkat ke-9 di antara sekian banyak koneksi abadi di dunia abadi. Aku ingin tahu apakah Cukong cukup beruntung untuk mendapatkan koneksi abadi teratas ini. Kata Xian Yuan dalam nama kamar dagang Xian Yuan tidak dipilih secara sembarangan. Wu Jiang mengenalinya ketika tetua ketujuh sekte pedang Huo Yuan mengeluarkan pecahan perunggu. Namun dia tidak menghentikan Cukong untuk membelinya. Karena, takdir abadi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Jika Cukong memang ditakdirkan memiliki harta karun peninggalan Kaisar Qiantian, kamar dagang takdir abadi tidak akan menghentikannya, bahkan akan membantunya. Setelah Cukong kembali ke sekte Tianxuan, dia langsung kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya, memasuki rumah, dan kemudian dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Pertama-tama, ia menanam obat abadi tingkat 8 dan benih material abadi yang telah dibelinya di tanah suci tingkat atas. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan Si Qianshan, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menyelidikinya. Sebagai tetua ke-6 dari sekte Xuanjing, salah satu dari 10 kekuatan kelas 1, dan seorang kaisar abadi tingkat 8 yang kuat, Si Qianshan memiliki kekayaan yang sangat kaya. Cincin penyimpanan tidak hanya berisi sejumlah besar batu abadi dan harta alam bermutu tinggi, tetapi juga banyak metode dan keterampilan abadi yang berharga. Di antara semuanya, yang paling membuat Cukong khawatir adalah sepotiong pecahan perunggu. Cukong membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan pecahan perunggu itu, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran Si Qianshan ingin membunuhku. Ternyata dia juga punya pecahan perunggu di tangannya. Cukong melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pecahan perunggu yang dibelinya dari tetua ketujuh sekte pedang Huo Yuan, berikut pecahan perunggu yang semula ada di tangannya. Pecahan yang dimiliki Cukong terbentuk dari penggabungan dua pecahan perunggu, sehingga aura seorang kaisar abadi yang kuat menjadi lebih kuat. Dia menggabungkan ketiganya. Saat berikutnya, ketiga pecahan perunggu itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya hijau samar dan kemudian bergabung. Cukong mengambil pecahan perunggu yang telah menyatu itu dan mempelajarinya dengan saksama selama beberapa saat, tetapi tetap tidak mendapatkan apapun. Sepertinya kita perlu mendapatkan lebih banyak pecahan perunggu untuk mendapatkan petunjuk. Cukong menggelengkan kepalanya. Setelah meletakkan pecahan perunggu yang digabungkan ke dalam cincin penyimpanan, Cukong duduk bersila di atas batu sumber dewa tingkat atas dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan seluruh kekuatannya. Meminjam kekuatan Ratu Kekacauan, ia menderita kerusakan internal yang parah. Sebelumnya saya hanya menahan cederanya untuk sementara. Butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Luka-luka di badan Cukong telah sembuh sepenuhnya. Lalu dia curahkan seluruh tenaganya untuk berkultivasi. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 80 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Selama 80 tahun ini, benih obat-obatan abadi kelas 8 dan bahan-bahan abadi yang ditanam di tanah suci kelas atas telah berangsur-angsur matang. Dengan bantuan catatan alkimia langit merah dan penjelasan rinci tentang pembentukan Qiyun, serta sejumlah besar obat abadi kelas 8 dan bahan abadi untuk latihan, tingkat alkimia dan pembentukan Cukong telah meningkat pesat. Saat ini, tingkat alkimia Cukong telah mencapai tingkat atas dari seorang ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 8, dan dia dapat memurnikan pil abadi tingkat menengah tingkat 8 dengan kualitas luar biasa. Tingkat keterampilan formasinya juga telah mencapai master formasi peri menengah tingkat 8 teratas, dan dia dapat mengatur formasi peri menengah tingkat 8 terbaik. Pada saat yang sama, ranah jiwa Cukong juga meningkat, mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-8. Dan samar-samar menyentuh penghalang alam jiwa abadi tingkat ke-9. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong sudah menjadi ahli pil abadi nomor 1 dan ahli formasi abadi di alam abadi ke-8. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasi dan alam fisik Cukong juga meningkat pesat.
Kultivasinya telah meningkat dari tahap awal tingkat ke-6 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Alam fisiknya juga telah memasuki tahap ke-7 akhir dari alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-7. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di akhir level ke-7. Dengan kesatuan ki dan badan, dia bahkan dapat bertarung melawan orang kuat di akhir tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Selain itu, dengan peningkatan kultivasi Cukong, senjata sihir bawaannya pedang langit naga yang dia kembangkan dengan nyawa dan jiwanya juga telah dipromosikan menjadi pedang abadi tingkat rendah tingkat 8, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia bertemu si Qianshan saat ini, tidak perlu lagi meminjam kekuatan Ratu Kekacauan. Cukong dapat mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, Cukong juga berlatih 6 teknik pedang langit misterius dan mengejar awan dan bulan ke tingkat menengah. Kekuatan tempur melonjak lagi. Jika dia mengeluarkan semua kartu trufnya dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya sekarang, kekuatan tempurnya akan mendekati kekuatan Kaisar Abadi tingkat ke-9. Tepat ketika Cukong sedang mengonsolidasikan kultivasinya, dia tiba-tiba merasakan pergerakan yang tidak biasa dalam formasi dan menduga bahwa si jenius dari alam abadi ke-7 telah tiba. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari ketika 2 orang jenius dari alam abadi ke-7 datang untuk menantang. Cukong membuka pintu dan melihat 10 tetua di halaman, dia tahu tebakannya benar. Namun, kata-kata tetua ke-10 berikutnya membuat Cukong mengerutkan kening. Penantang kali ini sangat kuat. Duel hari ini mungkin dibatalkan. Tetua ke-10 berkata dengan suara berat. Apa yang terjadi? Tanya Cukong. Tetua ke-10 membawa Cukong ke arena seni bela diri di area inti dan menjelaskan kepadanya. Ada 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-7. Untuk meningkatkan kekuatan murid-murid kami, 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-8 sering bersaing dengan mereka. Namun, di antara 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-7, Istana Jiwa Es nomor 1 dan Aula Pisau Darah nomor 2 umumnya tidak berpartisipasi. Menurut rencana awal, orang-orang yang datang kali ini seharusnya adalah orang-orang suci yang baru dipromosikan dari 2 kekuatan besar lainnya di alam abadi ke-7. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan orang-orang yang datang adalah orang-orang suci yang baru dipromosikan dari Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah. Cukong mengangkat alisnya dan langsung teringat pada tetua kedua. Pasti ada alasan untuk penggantian sementara. Jika kita berbicara tentang orang di Sekte Tianxuan yang paling ingin dia kalah, itu pasti tetua kedua. Sebab jika dia melakukan hal itu, dia tidak akan bisa menjadi murid Master Sekte. Pengaruh faksi 3 tetua juga akan ditekan. Ke-10 tetua pun berpikiran demikian, tetapi mereka tidak punya bukti. Pemimpin Sekte, Tetua Agung Pavilion Guiyuan, dan Tetua Agung Sekte Bajian sedang berdiskusi dengan orang-orang kuat dari alam abadi ke-7, kata Tetua ke-10. Dalam tantangan ini, selain dia, Putra Suci yang baru dipromosikan dari Sekte Tianxuan, Putra Suci yang baru dipromosikan dari Pavilion Guiyuan dan Sekte Bajian juga akan berpartisipasi. Cukong mengangguk setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, keduanya tiba di arena seni bela diri. Tetua ini merasa bahwa jurang pemisah antara kedua belah pihak terlalu besar dan tidak perlu melakukan tantangan ini. Tetua Agung Pavilion Guiyuan berkata, jika kita harus bertarung, maka biarkan kedua jenius dari alam abadi ke-7 ini bertarung dengan para santo senior dari 3 kekuatan utama kita. Tetua Agung Bajian Men menyarankan. Li Changhai, pemimpin Sekte Tianxuan, mengangguk sedikit, menyetujui apa yang dikatakan keduanya. Namun, 2 dewa abadi dari Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah menggelengkan kepala. Bersambung.